Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Di Mandailing, Tapanuli Selatan, sampai ke Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat bagian utara yang berbatasan dengan Mandailing. Sebutan manusia harimau tidak aneh sama sekali, karena di daerah itu sejak dulu memang ada manusia harimau. Manusia hidup yang mempunyai harimau yang dapat menjadi harimau atau menjadi harimau setelah ia meninggal dunia. Sampai kini manusia harimau masih ada, tetapi jumlahnya tidak lagi sebanyak dulu. Semakin banyak orang nekat melepaskan warisan harimau yang seharusnya ia terima dari ayahnya yang meninggal. Memang ada resiko bagi mereka yang berbuat demikian, tetapi perubahan lingkungan dan hidup menyebabkan banyak orang malu menerima warisan harimau dengan akibat bisa menjadi harimau setelah tutup usia. Manusia harimau yang telah kami ceritakan adalah seorang pemuda cukup terpelajar yang bernama Erwin, anak Jalubuk yang telah tiada, dan cucu Raja Tigor yang juga telah lama berpulang ke rahmatullah. Baik Jalubuk maupun Raja Tigor hidup kembali setelah dikubur dalam bentuk manusia harimau, yaitu setengah harimau dengan setengahnya lagi manusia. Hidup kembali mereka tidak berarti hilang dari kuburannya lalu terus-menerus melata di mana-mana. Mereka hanya keluar pada waktu-waktu tertentu dari kuburan. Erwin yang mewarisi keharimauannya dari ayahnya merantau ke Medan, kemudian ke Jakarta dan Surabaya. Sebenarnya hanya pekerjaan yang dicari, tetapi nasib menentukan lain. Ia berhadapan dengan seorang sakti dan banyak ilmu yang bergelar Ki Ampuh, dan pernah pula jatuh cinta pada seorang wanita aneh yang sudah punya umur 150 tahun, tetapi tetap kelihatan sebagai gadis remaja yang amat cantik bermukim di daerah Banten. Permusuhan besar antara Erwin yang manusia harimau dengan Ki Ampuh akhirnya berubah menjadi suatu persahabatan. Ki Ampuh sempat menuntut tambahan banyak ilmu di Tapanuli Selatan sebagai tamu Erwin dan keluarganya serta orang-orang pandai ilmu di sana. Tetapi dasar manusia selalu tergoda dan rusak oleh keserakahan harta dan nama. Akhirnya Ki Ampuh mengkhianati Erwin supaya ia tidak mempunyai saingan lagi di Jakarta. Ia sakit hati sekali karena Erwin dapat menyembuhkan seorang gadis anak orang kaya yang gagal diobati oleh Ki Ampuh. Tuhan menghendaki Erwin masih meneruskan kehidupannya di dunia, sementara Ki Ampuh yang mengkhianati sumpahnya akhirnya mati dan menjadi babi hutan. Perlu ditambahkan bagi sahabat Lapo Cabia yang tadinya belum mengenal manusia harimau, bahwa Erwin, ayahnya, dan kakeknya selalu mempunyai sifat-sifat yang baik, walaupun mereka bisa menjadi harimau dan punya ilmu sakti yang amat ampuh, tidak pernah mengganggu atau menyusahkan orang lain. Sebaliknya, selalu membantu manusia. Tetapi manakala disakiti berulang kali, manusia harimau akan marah, dan kalau membalas, maka balasan itu tidak akan kepalang tanggung. Beberapa anggota yang mestinya menegakkan keamanan, tetapi dalam praktek justru menyiksa, telah menemui ajal dengan cara yang amat mengerikan. Kalau ketika membakar Ki Ampuh, manusia harimau muda ini benar-benar dendam tak terkendalikan lagi, maka kemanusiaan dalam dirinya menang kembali. Setelah beberapa waktu peristiwa itu berlangsung, ia telah banyak membinasakan musuhnya, tetapi membunuh dengan jalan membakar barulah kali itu manakala Ki Ampuh yang telah menjelma jadi babi hutan datang ke pekarangannya dan menangis oleh sesal dan kesedihan. Maka Erwin merasa iba juga, tetapi bukanlah salahnya orang berilmu itu akhirnya menemui nasib serupa itu setelah kematiannya. Ki Ampuh dimakan sumpahnya sendiri. Pada suatu malam bulan penuh, babi hutan itu datang ke rumah Erwin.
Kali ini ia memanggil-manggil dengan suara bagaikan dengkur. Manusia harimau yang sedang berbaring dengan berbantalkan kedua belah tangannya, mengenang kembali masa-masa lampaunya, terkejut mendengar panggilan aneh itu. Namun ia segera menduga bahwa makhluk itu tentu tak lain daripada Ki Ampuh yang semula jadi saingan dan musuh, kemudian jadi sahabat akrab, tetapi akhirnya jadi musuh kembali oleh keserakahan yang menguasai dirinya. Erwin keluar rumah, pergi mendapatkan babi yang duduk dengan perutnya rapat ke tanah. Oleh cahaya bulan tanpa rintangan awan, Erwin jelas melihat penjelmaan kembali orang hebat itu mencucurkan air mata. "Apa yang dapat kulakukan untukmu?" tanya Erwin bagaikan bicara dengan kawan. Babi hutan itu kelihatan terharu. Manusia harimau ini benar-benar jauh lebih baik dari dugaannya. Ia tidak dendam berkepanjangan masa. Betapa beda dengan sifat-sifatnya yang amat hina tatkala ia masih hidup sebagai manusia dan dukun yang berilmu tinggi. "Kau masih mau menolong aku, Erwin?" tanya penjelmaan kembali Ki Ampuh itu. "Kalau dapat," kata Erwin. Ia kembali jadi manusia penuh rasa kasih dan sayang. Walaupun yang dihadapi itu hanya seekor babi yang semasa masih manusia berusaha dengan segala daya untuk membinasakannya. "Aku ingin hidup kembali," kata babi hutan itu. "Bukankah kau kini juga hidup?" "Ini bukan hidup, Erwin. Ini penderitaan dan siksa. Dan ia tak akan berhenti kalau tiada orang sakti yang bermurah hati mau menolong." "Aku tidak mengerti," jawab Erwin. "Aku ingin hidup seperti dulu, jadi manusia." Erwin tidak segera menyahut. Mungkin semua manusia yang setelah mati jadi binatang, mulai dari semut sampai gajah, ingin menjadi manusia kembali. "Kau atau ayah dan opungmu barangkali mau menolong aku." "Aku tidak tahu apakah itu mungkin," kata Erwin. Hati babi hutan itu mulai diisi harapan. Ia yakin Erwin telah lemah dan mau membantunya. Berkata babi hutan itu selanjutnya, "Biar aku tidak punya ilmu, biar aku tidak lagi jadi dukun besar, biarlah, asalkan jadi manusia kembali." Erwin tidak memberi jawaban. Babi itu mau meyakinkan Erwin, "Kalau aku dijadikan manusia kembali, aku mau jadi orang suruhanmu. Yang penting bagiku hanya satu, Erwin. Kasihan istri-istriku yang kini jadi janda. Mereka membutuhkan aku," katanya. "Aku tidak punya kesanggupan seperti itu, Ki Ampuh," kata Erwin. "Tapi opungmu Raja Tigor atau Datuk Nan Kunyang kurasa sanggup." "Entahlah. Tetapi kau mau menolong aku? Kau masih punya secercah rasa kasihan padaku?" "Aku teramat malu, Erwin. Aku mengaku telah berbuat kejahatan dan pengkhianatan yang terlalu besar terhadap sahabat-sahabat yang begitu baik kepadaku. Kau mau memaafkanku?" "Telah kumaafkan. Tetapi kusangsikan apakah opungku atau Datuk Nan Kunyang dapat menjadikan babi hidup kembali sebagai manusia. Aku rasa hanya Tuhan yang punya kemampuan tak terbatas. Kami hanya makhluk-makhluk hina. Kau sendiri pernah mengatakan betapa hina diriku yang bukan manusia sejati." Ki Ampuh teringat akan penghinaan yang beberapa kali dilontarkannya terhadap Erwin. Karena ia babi hutan jadi-jadian dan punya otak sebagai manusia, pada saat itu ia merasa malu akan kesombongannya di masa silam. Kepada orang yang dihinanya itu pula, kini dia minta tolong. Tetapi keinginannya menjadi manusia kembali untuk dapat menikmati keenakan hidup di samping wanita-wanita muda yang telah jadi korban guna-gunanya harus dapat membuang rasa malu. "Aku memang manusia tak tahu diri, tak tahu pula membalas budi. Keserakahan akan nama dan uang telah membuat aku jadi begini. Aku mohon diampuni, Erwin," pinta Ki Ampuh dengan nada amat merendahkan diri. Ampun dipinta kepada Tuhan. Manusia, apalagi yang manusia harimau semacam aku yang hina ini, hanya dapat memaafkan, sahut Erwin. "Tolonglah aku, Erwin.
Selama hidupku dulu sampai kini, setelah aku berubah rupa, aku belum pernah menemukan sahabat sebaik engkau." Ia tidak malu berkata begitu. Dalam hati, Erwin mengejek atas kehinaan Ki Ampuh yang mau mengatakan apa saja demi kepentingan dirinya. Tetapi rasa kasihan membuat ia masih mau menolong babi hutan itu. "Baiklah, aku akan tanya pada opungku, juga kepada Datuk Nan Kuniang. Aku mau bersumpah tidak akan membuat kesalahan lagi," sahut Ki Ampuh. Erwin tak dapat menahan tawa sinis, walaupun hatinya tetap kasihan. Berkata Erwin, "Janganlah bersumpah juga lagi. Bukankah kau jadi begini karena kau melanggar sumpahmu? Kau telah mempermainkan sumpah. Inilah jadinya. Semua orang yang mempermainkan sumpah tanpa kecuali, pada suatu ketika akan dikutuk dan dimakan oleh sumpahnya sendiri. Kalau kakekku tak sanggup, aku akan coba minta bantuan pada Datuk Nan Kuniang.